Keselamatan adalah anugerah yang luar biasa, namun tidak semua orang mau menerima dan percaya kepada Kristus. Bagi mereka yang menolak Kristus, bahkan menghina dan mengolok-oloknya, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ada konsekuensi yang akan mereka hadapi, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini adalah peringatan yang serius bagi mereka yang menolak dan menghina Yesus Kristus. Hukuman kekal menanti mereka yang tidak percaya, dan ini bukan hanya konsekuensi di dunia sekarang, tetapi juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudari seiman terkasih dalam Kristus, sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat bagaimana Allah terus-menerus membela umatnya, Israel, dari bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Namun pertanyaan yang sering muncul di zaman sekarang adalah, apakah nubuat dan janji ini masih berlaku hari ini? Banyak orang di luar Kristus yang meragukan kebenaran Alkitab. Mereka beranggapan bahwa apa yang tertulis di Alkitab hanyalah kisah-kisah kuno yang berlaku di masa lalu, tetapi tidak relevan untuk zaman modern ini. Mereka melihat dunia yang penuh dengan ketidakadilan, konflik, dan bahkan tragedi kemanusiaan, seperti kematian ribuan orang di Timur Tengah. Lalu bertanya, jika Allah benar-benar masih membela umatnya, Israel, mengapa hal-hal buruk tetap terjadi? Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini menjelaskan bahwa cara Allah bekerja seringkali di luar pemahaman manusia. Rancangannya tidak selalu bisa kita mengerti, namun kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki tujuan dan waktunya sendiri. Apa yang tampak sebagai kesulitan atau tragedi bagi kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar dan lebih baik, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi umatnya. Orang-orang tersesat di luar Kristus memang tidak mempercayai isi dari Alkitab. Mereka bahkan meragukan bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas tentang hal ini. Yeremia 31 ayat 35 dan 36. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ayat ini menjelaskan bahwa seperti halnya ketetapan alam yang tidak dapat dibatalkan, begitu pula janji Tuhan kepada Israel. Keturunan Israel akan selalu berada di hadapannya sebagai bangsa pilihannya untuk selamanya. Ini adalah bukti bahwa kasih dan panggilan Tuhan kepada Israel adalah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Bagi mereka yang meragukan kebenaran ini, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan dan mempercayai bahwa rencananya bagi umatnya, Israel, masih terus berjalan hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, janji Tuhan kepada Israel adalah bukti dari kesetiaan dan kasih-Nya yang kekal. Firman-Nya jelas dan tegas. Allah tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Dan meskipun kita mungkin tidak selalu memahami jalan-jalannya, kita dapat yakin bahwa segala sesuatu yang Dia lakukan adalah untuk kebaikan kita dan umat-Nya. Marilah kita tetap berpegang pada janji-Nya, percaya bahwa kasih dan panggilan-Nya kepada Israel dan juga kepada kita tidak pernah berubah. Hanya orang-orang yang tersesat di luar Kristus yang meragukan janji Allah kepada Israel, umat pilihannya. Mereka tidak percaya bahwa janji-janji Tuhan kepada Israel masih berlaku hingga saat ini. Namun firman Tuhan menegaskan dengan jelas bahwa pilihan dan kasih-Nya kepada Israel tidak pernah berubah. Dalam Roma 11 ayat 29 tertulis, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Israel adalah abadi. Apapun yang terjadi di dunia, Tuhan tetap sama.
Janjinya tidak pernah dibatalkan, dan kasih karunia-Nya tidak ditarik kembali. Shalom saudara-saudari seiman dalam Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar agar lebih banyak lagi orang yang diberkati melalui firman Tuhan ini. Terima kasih atas dukungannya, dan semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan kerendahan hati. Biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap orang yang mengambil bagian dalam renungan ini, dan bimbinglah kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari seiman dalam Kristus. Kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa janji-janji dan nubuat dalam Alkitab bukan hanya untuk masa lampau, tetapi berlaku sepanjang zaman, termasuk hari ini. Allah tidak pernah berubah. Firman-Nya di Ibrani 13 ayat 8 menegaskan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam Roma 11 ayat 25, Paulus mengingatkan agar kita jangan menganggap diri kita pandai atau bijaksana menurut ukuran kita sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat ini menyingkapkan kepada kita suatu rahasia tentang rencana keselamatan Allah. Paulus menjelaskan bahwa ada waktu ketika sebagian orang Israel menjadi tegar hati, dan ini terjadi sampai jumlah bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus mencapai kepenuhannya. Ini menunjukkan kebesaran kasih Allah yang memberikan keselamatan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga kepada semua bangsa, agar kita jangan menganggap diri kita pandai atau bijaksana menurut ukuran kita sendiri. Kita harus selalu mengandalkan hikmat Allah, bukan hikmat kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengandalkan hikmat dan pengertian Allah, kita akan dituntun untuk berjalan dalam kebenaran dan bukan berdasarkan pemahaman manusia yang terbatas. Dalam rencana keselamatan Allah, keselamatan tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel. Seperti tertulis dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kristus membuka jalan bagi semua bangsa untuk memperoleh keselamatan melalui iman kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saksinya kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Kristus, semua perbedaan yang memisahkan manusia di dunia ini tidak lagi berlaku. Apa yang sebelumnya menjadi penghalang di antara kita, ras, status sosial, jenis kelamin, semua itu ditiadakan di hadapan Allah. Kita semua dipersatukan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Saudara-saudari, keselamatan yang Kristus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib berlaku untuk semua orang. Tidak ada satupun bangsa atau kelompok yang diabaikan dalam rencana keselamatan Allah. Dalam Galatia 3 ayat 28, Tuhan menghapuskan sekat-sekat yang selama ini memisahkan manusia. Orang Yahudi dan Yunani, hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, semua sama di mata Allah. Keselamatan adalah untuk semua orang yang percaya kepada Yesus, tanpa kecuali. Ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita yang hidup di dunia yang seringkali terpecah belah oleh perbedaan. Sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa di dalam Kristus,
kasih dan keselamatannya melampaui segala perbedaan. Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan Israel, tetapi untuk semua bangsa di dunia. Tidak ada favoritisme di hadapan Tuhan, seperti yang ditegaskan dalam Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang muka. Kita semua yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menjadi satu tubuh, di mana Yesus adalah kepala. Meskipun kita berbeda dalam banyak hal, baik dalam budaya, pengalaman, atau latar belakang, tetapi dalam iman kepada Yesus, kita dipersatukan sebagai keluarga besar Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 4-6, firman Tuhan berkata, "Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa walaupun kita berasal dari berbagai latar belakang, kita disatukan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Kita dipanggil untuk menghidupi kesatuan ini sebagai bukti bagi dunia tentang kuasa kasih Allah. Sebagai penutup renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita merenungkan kembali bahwa di dalam Kristus, kita semua dipersatukan, tanpa memandang latar belakang, suku, atau status. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, antara hamba dan orang merdeka, bahkan antara laki-laki dan perempuan, karena kita semua satu dalam Dia. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kasih dan kesatuan, menghargai setiap orang sebagai ciptaan Tuhan, dan membawa kabar baik keselamatan kepada siapa saja. Tidak ada yang dikecualikan dari kasih Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran berkat dan terang bagi dunia. Janganlah kita berhenti di sini, tetapi biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi kasih Allah yang besar kepada setiap orang yang kita temui. Saudaraku, mari kita jadikan firman ini sebagai kekuatan untuk terus berjalan dalam iman, saling menguatkan, dan mendukung satu sama lain dalam kasih. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kita, memberi kita hikmat dan keberanian untuk menghidupi iman kita setiap hari. Terima kasih telah mengikuti renungan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah, supaya kita bisa terus berbagi firman Tuhan dan memberkati lebih banyak orang. Bagikan juga renungan ini kepada teman dan keluarga, agar mereka juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas hikmat-Mu yang terus membimbing hidup kami, atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, dan atas janji-janji-Mu yang teguh dan pasti. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan, firman yang telah kami dengar hari ini mengingatkan kami akan betapa besar kasih dan anugerah-Mu, baik kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan-Mu, maupun kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu melalui Yesus Kristus. Kami diingatkan bahwa keselamatan dan janji-Mu bukan hanya untuk masa lalu, tetapi juga berlaku sampai hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan, karena melalui Kristus, Engkau telah mempersatukan kami, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, sebagai satu tubuh dalam kasih karunia-Mu. Kami mohon ya Bapa, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kekuatan yang memampukan kami untuk hidup dalam iman yang sejati, taat kepada perintah-Mu dan selalu setia kepada-Mu. Kiranya firman ini membawa perubahan dalam cara kami berpikir, bertindak, dan hidup setiap hari. Biarkan hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu, sehingga banyak orang di sekitar kami bisa melihat kasih-Mu melalui perbuatan kami, dan mereka juga dapat merasakan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati mereka, membuka mata rohani mereka, agar mereka bisa melihat kebenaran dan kasih yang Engkau tawarkan. Pakailah kami untuk menjadi terang bagi mereka, agar melalui hidup kami, mereka dapat mengenal-Mu dan mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, bimbing kami di setiap langkah kami. Berikan kami keberanian untuk tetap setia,
hikmat untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana, dan kasih untuk selalu mengasihi sesama kami seperti yang Engkau ajarkan. Jauhkan kami dari segala dosa, dan tuntun kami dalam terang-Mu yang kekal. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.